warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma 230203. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, sebelum itu kita menimbang berat badannya, tingkat perutnya, tinggi badannya. Nah, kemudian kita melakukan TTP dari tekanan darahnya, nadinya, suhu badan, dan respirasinya. Nah, kemudian kita menyuruh ibu untuk mengkosongkan kantong kemihnya. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan dari kepala. Nah, di sini kita melihat kepalanya apakah ada kotoran, kotombe, apakah ada odem, dan nyeri tekan. Nah, kemudian kita memeriksa bagian telinga ibu apakah ada kotoran atau tidak. Nah, kemudian bagian wajahnya kita melihat wajah ibu apakah ada odem atau pucat. Nah, terus konjungtivanya, permisi ibu, agak ke atas. Nah, agak ke bawah ibu. Oke, di sini normal ya. Nah, kemudian hidungnya kita melakukan penekanan. Apakah ibu merasa sakit? Nah, kemudian kita melihat bagian mulutnya. Kita lihat apakah mulutnya pucat, pica-pica, sariawan. Dan kemudian kita lihat bagian dalam mulutnya apakah ada karises pada giginya. Nah, kemudian kita memeriksa bagian leher. Nah, di bagian leher yang pertama itu kelenjar tiroid dengan menyuruh ibu untuk menelan. Apa ibu merasa sakit? Nah, kemudian kelenjar jugularis dan vena limfe. Nah, tidak ada juga pembengkakan dan pembesaran. Nah, kemudian kita memeriksa bagian payudara ibu. Nah, di sini kita melihat payudaranya simetris, puting susunya menonjol, areolanya berwarna coklat. Dan kemudian kita melakukan palpasi pada payudara untuk memeriksa apakah ada benjolan pada payudara. Nah, kemudian kita masuk di bagian pemeriksaan abdomen. Nah, yang pertama kita melakukan palpasi Leopold, mengukur tinggi fundus uteri ibu. Kita palpasi dari simfisis sampai di PX. Kemudian kita ambimeter, kita ukur. Nah, selanjutnya Leopold kedua menentukan punggung puka dan punggung puki dengan menekan tangan sebelah dan tangan sebelahnya melakukan palpasi. Nah, setelah itu, setelah kita dapat punggung puka atau puki, kita mendengarkan DGG-nya. Nah, kemudian Leopold ketiga itu menentukan bagian terendah janin. Nah, Leopold keempat kita menentukan apakah kepala sudah masuk di pintu atas panggul atau belum. Kita palpasi dari PX-nya sampai di simfisis. Nah, ketika tangan belum bertemu itu disebut dengan konvergen. Kalau tangan sudah ketemu itu disebut dengan divergen. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kita melihat jari-jari tangannya, kukunya apakah pucat atau tidak. Terus bagian ekstremitas bawahnya kita lihat bagian kakinya itu apakah ada odem dan varises. Dengan kita sedikit melakukan penekanan. Dan kita lihat juga kuku kakinya itu dia pucat atau tidak. Selanjutnya terakhir refleks patella. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita memberitahu kepada ibu bahwa pemeriksaan telah selesai dan terakhir kita melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.